Engke jaga bakal loba menak murudul ti kidul. Panggarangan bakal rame kakoncara. Cihara malik kagirang, bayah bakal dikumbang. Hamparan biru Samudra Hindia di pesisir selatan Banten terlihat menawan. Ombak datang silih berganti menyapu garis pantai. Tapi di balik keindahan itu, tersimpan ancaman besar yang tak kasat mata. Wilayah ini berada di zona megatrust, pertemuan lempeng tektonik yang sewaktu-waktu bisa memicu gempa besar bahkan tsunami setinggi puluhan meter. Ancaman itu nyata. Bagi sebagian warga yang tinggal di pesisir, ancaman itu masih terasa jauh untuk dipikirkan. Tapi sebagian lainnya menyimpan kekhawatiran bagaimana jika bencana itu benar-benar datang. Di tengah kondisi ini, salah seorang warga desa Panggarangan, Lebak, Banten memilih untuk tidak tinggal diam. Anis Faizal Reza, atau yang akrab disapa Abah Lala, mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk satu hal: menyelamatkan sesama sebelum bencana datang lewat pengetahuan mitigasi bencana. Kekhawatiran yang awalnya datang dari lingkup keluarga, ia ubah menjadi keberanian. Di 2015 itu kebetulan sekali frekuensi kegempaan di selatan rupanya sedang meningkat dan kami mulai merasakan situasi-situasi yang sebelumnya kami tidak tahu harus bagaimana. Dan dari situlah saya dan istri mencoba mencari tahu bagaimana caranya mengubah ketakutan ini menjadi sesuatu yang positif. Itulah yang kemudian kami harus mulai belajar bagaimana kami harus menyiapkan diri dan sebagainya. Terlebih ketika kami menyadari bahwa kami berada di lokasi yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten. Dan ketika kami coba skenariokan andai bencana itu terjadi hari itu, kami berpikir bahwa kami akan berada di situasi yang terisolir. Mitigasi bencana pada awalnya memang ia mulai dari keluarganya sendiri. Ya, ini adalah konten dari peralatan yang dibutuhkan untuk skenario bencana. Nah, ini kalau dibuat di dalam satu tas, nah tas itu dan isinya adalah disebutnya tas siaga bencana. Yang wajib adalah makanan kering yang awet, kemudian air minum, kemudian pakaian kering. Kalau kayak dokumen surat berharga, ya ada. Juga. Berangkat dari kesadaran akan risiko besar di wilayahnya, Anis mulai bergerak keluar. Ia kemudian membentuk komunitas gugus mitigasi Lebak Selatan, bukti keseriusannya terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membekali dan mengedukasi warga di sekitarnya. Dan kami udah mulai berpikir lebih jauh bahwa kami tidak boleh hanya memikirkan keluarga kami sendiri. Gitu. Kami harus sudah mulai memikirkan masyarakat seperti itu. Karena anak-anak saya sekolah di daerah pesisir, gitu ya. Kalau orang-orang di sekitar situ tidak teredukasi terkait kebencanaan ini, bagaimana mungkin mereka bisa ikut menyelamatkan anak-anak sekolah, anak-anak saya seperti itu. Secara sederhana, saya sesegera mungkin harus punya sebuah moda komunikasi yang handal, yang tidak terpengaruh oleh matinya listrik,
tidak terpengaruh oleh BTS dari provider-provider seluler. Ya, akhirnya kami membangun jaringan radio komunikasi itu, radio analog seperti itu. Sekaligus kami punya pasukan komunitas radio waktu itu, yang mulai kami papar mengenai penjelasan mengenai risiko yang ada di Lebak Selatan ini. Sebidang lahan di rumahnya dijadikan pusat informasi dan komando dalam keadaan darurat. Masyarakat memiliki peta bahaya tsunami atau Tsunami Hazard Map. Peta ini menggambarkan pemodelan atau simulasi dengan skenario gempa megatrust di Selat Sunda dengan magnitudo 8,7. Daerah-daerah yang berpotensi untuk tergenang oleh aliran tsunami, landaan tsunami, ini adalah daerah-daerah yang berwarna seperti ini. Tidak mudah menyadarkan warga tentang kesiapsiagaan. Padahal, perakiraan akan terjadinya gempa dan tsunami besar di selatan Banten tidak hanya secara sains. Rapi Bayah, ada yang monitor, Command Center GMLS memanggil. Tradisi setempat secara turun-temurun juga ada naskah kuno terkait bencana di wilayah ini. Masyarakat betul-betul awam tentang bagaimana harus menghadapi potensi risiko bencana. Apalagi kalau bencana itu terjadi, mereka akan gelap sama sekali. Dan beruntung, ini diperkuat dengan tradisi lisan sebetulnya. Ini akhirnya kami hybrid gunakan, data ilmiah kita gunakan, kemudian tradisi kita gunakan, karena biarpun hari ini tradisi lisan sudah mulai luntur di masyarakat, mereka masih ingat. Dan ini kan memori kolektif. Artinya malah akan lebih kuat tradisi lisan itu dibanding dengan data ilmiah yang dari para peneliti. Akhirnya kami gunakan itu dan kami pandukan, dan itulah yang kemudian membuat kegiatan upaya pengurangan risiko bencana ini lebih mudah, dan akhirnya masyarakat terbangun awareness-nya seperti itu. Baginya, peristiwa alam memang tidak bisa dilawan, tapi dampaknya bisa ditekan jika manusia sudah siap menghadapinya. Pada awalnya, satu demi satu rumah warga ia datangi bersama putrinya yang akhirnya ikut tergerak untuk menyebarkan pentingnya mitigasi bencana. Memulai gerakannya pada 2015, butuh waktu bertahun-tahun hingga akhirnya ia bisa diterima warga. Kami melakukan kampanye door to door ke masyarakat dan sebagainya, dan rata-rata saat itu ya ada gitu ya, nyinyiran, bulian dan sebagainya, ya itu kami terima gitu ya. Itu kami terima, dan ya alih-alih membuat kami berhenti, ini justru membuat kami harus berpikir ulang bahwa strategi yang saya lakukan ini belum cukup. Saya harus mengatur strategi yang apa yang agar ini mereka bisa terima itu. Saat itu Babah lagi gencar-gencarnya ngelakuin survei demografi untuk data-data tsunami, indikator tsunami ready waktu itu. Akhirnya aku mulai ikut-ikut tuh survei, tentu saja dengan kapasitasku sebagai anak kelas 2 SMP pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, aku juga mulai sambil berproses kayak sadar juga bahwa memang isu mitigasi ini kita perlukan dan aku gak bisa tinggal diam aja. Babah tuh emang orang yang peduli banget sama masyarakat. Jadi hidup dia tuh kayaknya kalau misalkan gak berkegiatan, gak melakukan kegiatan sosial tuh dia tuh mati gitu. Kayak gak bisa fresh lagi, gak bisa ceria lagi gitu. Melalui gugus mitigasi Lebak Selatan, Anies mengedukasi warga tentang langkah-langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Mulai dari mengenali tanda-tanda gempa, menentukan jalur evakuasi, hingga simulasi penyelamatan diri. Baik, sangat berguna. Jadi kami itu yang tadinya tidak tahu, jadi tahu gitu. Kalau lebih dari 20 detik tadi, itu berarti kan berpotensi tsunami. Makanya kita segera persiapan bawa anak istri gitu ke tempat yang aman. Tapi alhamdulillah sekarang jadi tahu gitu. Ada manfaatnya. Banyak poster, papan informasi, dan tanda jalur evakuasi yang terpasang di Desa Panggarangan atas andilnya.
Edukasi tentang mitigasi dan kesiapsiagaan gempa dan tsunami juga ia sebarkan ke sekolah-sekolah yang sangat rentan terdampak bencana. Kami coba jajaki dengan guru-gurunya apakah sekolah sudah mengetahui adanya risiko bencana seperti ini, dan sayangnya mereka belum aware tentang itu. Kami akhirnya memohon izin kepada 2 sekolah itu untuk melakukan sosialisasi dan kemudian melakukan simulasi satu sekolah waktu itu ya. Kita ajari itu anak-anak bagaimana teknik berlindung, tentu dengan cara-cara yang fun ya. Tapi yang luar biasa adalah ternyata influencer terbesar di rumah bukan ibu-ibu, ternyata anak-anak. Ketika kita masuk ke anak-anak, kita ajari dan sebagainya, pulang dari sekolah mereka ke rumah, mereka mengajari seluruh rumah ya, ibunya, bapaknya, bahwa mereka mendapatkan edukasi tentang ini, tentang itu, teknik berlindungnya seperti apa dan sebagainya. Pihak sekolah mengaku sangat terbantu karena belum ada kurikulum yang secara khusus mengedukasi siswa tentang mitigasi bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana ya yang dilakukan oleh Pak Anies ya waktu itu ya itu sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak kami, khususnya warga sekolah termasuk tuan guru dan yang lainnya. Artinya di situ untuk meminimalisir ya kejadian bencana, kerusakan dan sebagainya, anak-anak diberikan petunjuk untuk mencari kawasan yang aman ya dalam bentuk peta. Ya kami tentunya nanti akan berusaha untuk memberikan masukan dalam ini ke Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah ya untuk itu bisa diselipkan di dalam kurikulum sekolah untuk bisa dilaksanakan ya. Perlahan, upaya-upaya Anies membuahkan hasil. Ia tidak hanya dikenal di desanya, namanya mulai dikenal di berbagai lembaga yang berkaitan dengan mitigasi seperti BMKG, BPBD, BRIN, TNI, serta kalangan akademisi. Kolaborasi dengan lembaga terkait makin memperluas dan memperkaya upaya kesiapsiagaan yang konsisten dilakoninya. Iya benar, sangat persisten, gigih. Tapi ketika seiring berjalannya waktu ternyata kan banyak tantangan ya, banyak tantangan, banyak kendala, ternyata mengajak orang melakukan kegiatan positif ini aja sangat sulit gitu. Dana terbatas kan, akhirnya saya yang akhirnya malah agak mundur gitu kan. Mending udahan aja yuk gitu, ngapain kita gini-ginian gitu, toh masyarakat juga kayaknya biasa-biasa aja nih menganggap isu ini gitu kan. Cuman Abah tuh bener-bener gigih, jadi kalau udah melakukan itu dia mikirnya gini, mah nanti gimana katanya, andai itu terjadi, kita sendiri punya ibaratnya kita udah punya simpanan entah makanan entah apa gitu ya, obat-obatan atau apa, tapi kalau itu terjadi itu pasti akan chaos katanya. Nah chaos ini kita juga sama aja kena dampaknya gitu. Nah Abah tuh bisa melihat visi ke depan dan bisa memvisualisasikan andai itu terjadi dan kekacauannya sebagaimana. Perjuangannya mengedukasi warga untuk siap menghadapi bencana membuat Desa Panggarangan berhasil meraih predikat Tsunami Ready atau desa yang warganya siap menghadapi tsunami oleh lembaga UNESCO. Kami adopsi 12 indikator yang dipersyaratkan untuk dipenuhi agar masyarakat itu disebut sebagai masyarakat yang tsunami ready. Nah, kami adopsi itu dan kami banyak dibantu oleh UNESCO dan BMKG waktu itu. Kami belajar sambil implementasi dan di tahun 2022 desa kami mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat yang siaga menghadapi tsunami seperti itu. Ada lebih dari 5.000 desa di seluruh Indonesia yang berada di zona rawan tsunami. Apa yang dilakukan Anies adalah pengingat bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga gerakan bersama. Karena ketika alam berbicara, hanya mereka yang siap yang punya kesempatan lebih besar untuk bertahan. Sesungguhnya apa yang kami lakukan tidak sedang menjadi seorang pahlawan atau apapun, gitu ya. Yang kami harapkan adalah
Siapa tahu dari apa yang kami lakukan ada 1-2 generasi emas yang bisa selamat andai bencana itu terjadi hari ini.